Sobat Infonataris.id, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Riki Sanjaya, seorang praktisi hukum di Kota Malang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Sobat mengenai perjanjian kawin nih, ya kan? Nah, perjanjian kawin ini istilah dari mana sih? Atau muncul tiba-tiba atau seperti apa? Sebenarnya perjanjian kawin ini muncul istilahnya dari Undang-Undang Perkawinan kita nih Sob, ya kan, di Indonesia, yaitu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nah, tepatnya itu di pasal 29 Sob. Di situ mengatur mengenai perjanjian kawin. Nah, perjanjian kawin ini siapa sih yang buat Sob, ya kan? Nah, tentunya ya perjanjian kawin ini yang buat ya suami atau istri, atau calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan nih Sob. Jadi intinya perjanjian kawin ini Sobat bisa buat pada saat mau menikah, ya, atau setelah menikah. Tapi pastiin dulu Sob, ya kan, dibuatnya itu jangan pacar teman kalian ya, tapi pacar atau pasangan kalian sendiri nih. Nah, di dalam perjanjian kawin ini biasanya tuh Sob, yang biasa kita kenal ya, itu isinya mengatur tentang pisah harta ya. Tapi sebenarnya isinya mengatur apa aja sih, ya kan? Isinya tidak hanya mengatur tentang pisah harta aja Sob, tapi juga mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri, mengenai biaya rumah tangganya, mengenai biaya pengurusan anak, dan juga mengenai bagaimana nanti penyelesaian seandainya kita amit-amit ya kan, tapi bercerai, begitu Sob. Jadi itu konteks isi perjanjian dari perjanjian kawin itu sendiri. Jadi tidak melulu mengenai pisah harta, memang yang terkenal itu mengenai pisah harta Sob, ya kan. Nah, tapi dalam hal ini tidak mengikat mengenai hanya pisah harta saja, ya kan. Nah, tapi kenapa sih lebih terkenal mengenai pisah harta? Ya, karena kita harus runtut ke mengenai peraturan harta benda dulu nih Sob, ya kan. Harta benda dalam perkawinan di Indonesia. Nah, harta benda di Indonesia itu dikenal ada dua jenis nih Sob. Yang pertama itu harta bawaan dan yang kedua harta bersama, ya kan. Nah, apa sih perbedaan dari harta bawaan dan harta bersama, ya kan? Kalau misalnya harta bawaan itu harta atau yang diperoleh itu sebelum perkawinan Sob. Itu kita sebut di dalam istilah hukum kita tuh harta bawaan. Sedangkan untuk harta bersama sendiri itu kita peroleh pada saat sepanjang perkawinan. Nah, fungsinya apa kalau kita nyambung ke dalam perjanjian pisah harta tadi Sob, ya kan? Nah, kalau kita membuat sepasang suami istri nih ya, atau calon membuat pisah harta, berakibat hukumnya apa terhadap harta benda dalam perkawinan tersebut? Kalau kita buat perjanjian pisah harta, maka yang semula harta bersama ya, yang tadi kan dibahas adalah harta bersama, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Dengan adanya perjanjian itu, maka tidak ada harta bersama di dalam perkawinan nih Sob, ya kan. Jadi dianggap di dalam seluruh harta yang diperoleh di dalam perkawinan itu menjadi milik bagian masing-masing ya. Tapi ada satu hal nih Sob yang Sobat harus tahu. Harta yang kita mention di dalam episode kali ini itu tidak hanya soal pendapatan saja, tapi juga soal utang nih Sob. Jadi kalau misalnya dibuat perjanjian pisah harta, maka sekaligus memisahkan harta masing-masing dan juga hutang masing-masing. Jadi banyak nih kejadian Sob yang suaminya ternyata bawa hutang banyak banget di dalam perkawinan, ya kan, dan ujung-ujungnya istrinya yang harus ikut bayar. Tapi dengan perjanjian pisah harta ini, maka istri tidak harus ikut bertanggung jawab atas hutang dari suami. Sebaliknya juga gitu Sob, banyak juga istri-istri yang justru hutang diam-diam juga, ya kan, yang menyebabkan suaminya harus menanggung hutang dari istrinya tersebut. Tapi dengan perjanjian pisah harta ini, lagi-lagi ya, suami tidak wajib untuk bertanggung jawab terhadap hutang dari istri. Begitu Sob. Jadi simpelnya perjanjian kawin tipe pisah harta kira-kira seperti itu. Kenapa lebih ngetren ya? Karena mengenai membahas soal harta, lebih seksi ya. Jadi makanya itu dianggap makanya di dalam masyarakat kita menganggap perjanjian kawin itu hanya mengatur tentang pisah harta. Padahal seperti yang tadi saya bilang tadi Sob dari awal, bahwa perjanjian pisah harta itu tidak hanya mengatur mengenai harta benda saja, tapi hak dan juga kewajiban dari istri. Nah,
pertanyaan selanjutnya, perjanjian pisah harta ini dibuatnya di mana? Ya sob, apa hanya bisa di atas materai atau gimana? Nah, perjanjian pisah harta ini sobat bisa buat di kantor notaris ya sob, melalui akta notaris lebih tepatnya sih, ya kan. Jadi sobat bisa nanti calon suami dan calon istri bisa bersama-sama datang ke kantor notaris dan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akte perjanjian kawin. Nanti notarisnya akan nanyakan perjanjian kawinnya mengenai apa. Nah, sobat tergantung kebutuhan sobat mau buat tentang pisah harta atau mengenai hal yang lain. Itu tergantung lagi kepada keperluan dan kebutuhan dari sobat-sobat semua, begitu. Nah, selanjutnya sobat, setelah membuat akte perjanjian kawin tidak berhenti hanya sampai di situ, ya kan? Sobat setelah membuat perjanjian kawin harus mendaftarkan perjanjian kawin tersebut kepada kalau misalnya sobat beragama muslim, maka sobat harus mendaftarkan perjanjian kawin itu ke KUA, kantor urusan agama. Kalau misalnya sobat non muslim, maka perjanjian kawin itu akan sobat daftarkan ke Dishub Capil, begitu sobat. Loh, kenapa pertanyaannya harus didaftarkan sobat? Sebenarnya kalau nggak didaftarkan memang perjanjian kawinnya menjadi batal. Nah, jadi begini sobat, kalau misalnya perjanjian kawinnya sobat tidak daftarkan, maka perjanjian itu hanya mengikat antara kedua belah pihak saja, yaitu sobat dan pasangan sobat. Tapi kalau misalnya perjanjian kawin itu didaftarkan, maka perjanjian itu juga mengikat pihak ketiga, yaitu sobat dan pasangan sobat dan juga pihak ketiga yang lainnya. Kira-kira seperti itu sobat, keperluan mengapa perjanjian kawin itu harus didaftarkan. Kira-kira seperti itu. Jadi sob, kesimpulan di dalam episode perjanjian kawin ini ya, pertama ya, perjanjian kawin tidak hanya mengatur mengenai pisah harta aja sob, tapi juga mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Kedua, perjanjian kawin itu dibuat di notaris sob, ya jangan lupa melalui akta notaris. Dan yang ketiga, perjanjian kawin harus didaftarkan di Dishub Capil atau KUA setempat di mana sobat mendaftarkan perkawinan tersebut. Dan satu tambahan lagi sob, untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia itu juga wajib dibuat perjanjian kawin nih sob, ya kan? Alasannya kenapa harus dibuat perjanjian kawin antara WNA dan WNI? Mungkin nanti kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Begitu sob. Saya Ricky Sanjaya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.